Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's me Andre Ilham Saputra. I'm an undergraduate student at the University of Jambi, the Information System Study Program with student ID F1A 119 and 122. On this occasion, I will try to share a little knowledge. Well, you can say that this is my personal college assignment. Forget it. Previously, I reviewed 3 journals on parametric and non-parametric statistic in IT business. To start with, you can see on your device screen, these are the 3 journals I choose to review. Basically, I choose 3 journals or search for these journals with the keyword artificial neural network. We will discuss parametric and non-parametric statistic on the topic of ANN or artificial neural network. You might ask why I use English for this presentation. Well, because my first journal is in English, right? So I think it would be better if I use English. I think, yeah. But take it easy, friend. For the other 2 journals later, this journal and this I will speak using our beloved language, Indonesian. So, here we go. Before we dive deeper, we will discuss what is statistic, parametric, and non-parametric. So, everyone, parametric statistics are based on assumption about the distribution of population from which the sample was taken. And then, non-parametric statistics are not based on assumption, that is, the data can be collected from a sample that does not follow a specific distribution. Common parametric statistics are, for example, the student t-test. And then common non-parametric statistics are, for example, the Mann-Whitney Wilcoxon or the acronym MWW test or the Wilcoxon test. So I have 3 sides to define what is statistic, parametric, and non-parametric. For the first, on the background side, parametric is the information about the distribution of the population is known and is based on a fixed set of parameters. Non-parametric, the information about the distribution of population is unknown and the parameters are not fixed, which makes it's necessary to test the hypothesis for the population. We delve to this. Second, on the usage side, to decide whether to use parametric or non-parametric statistic, you should consider several criteria about the sample data and the assumption and carefully evaluate to the validity of this assumption. And last, on the function side, parametric compute by the I don't know to spell this, to pronounce this, Chesky test, Chesky test, AGG, whatever. Correct me if I'm wrong. In parametric, compute by the Chesky test age and Chesky test SH stored procedures and several t-test stored procedures. And then non-parametric compute by the Chesky test and the MWW test
This is the man Whitney Wilcoxon test. So yeah, of course, Spearman core and the Wilcoxon test are procedures. Okay, let's start with the first journal. The journal Identity, with title Comparison Non-Parametric Machine Learning Algorithms for Prediction of Employee Talent, years 2021, and researchers Iketut Adi Wirayasa, Arko Jajadi, H. Andri Santoso, and Eko Indrajit. So, let's begin with introduction or background. This study discusses the application of machine learning techniques in the HR or Human Resources department, which is carried by analyzing datasets provided by IBM. The selection of this dataset is based on the variables and attributes that reflect the employee database and have supporting variables and attributes owned by the organization, consisting of 25 variables and 1470 samples. Yeah. And purpose. Wait, right. And purpose. This study, the objective of this study are to analyze and compare the performance of machine learning non-parametric algorithms in conducting the classification and prediction process of employee talent based on ordinal category datasets. The second, to produce predictive model with the concept of talent management using test variables, and last, determine whether the result of the comparison of non-parametric algorithm in classifying and predicting talent or non-talent employees can be used in objective decision making. So for the method, let's start to the next slide. Okay, this is table 1 or AUZ value. AUZ is area under curve. So recovery operating characteristic ROZ atau or ROZ. So we know about ROC and AUC. AUZ is area under curve, and ROZ is recovery operating characteristic curve in the area under curve. I say ROZ in AUZ in classifying the accuracy of the test result is used to provide comparison results between prediction and actual target values in the classification process. ROC describes model performance of model comparison with a complete estimate of the classification result, where the value in the ROC area varies between 0 for 1. Interval is shown in table 1. So interval 0.9 for 1. This is excellent classification, and etc. So based on the result of previous studies, the formulation of hypothesis using the IBM Analytic dataset result as the following. I have edge hypothesis
Where hypothesis 1, the first hypothesis, is there a positive relationship between education and performance rating? Hypothesis 2, is there a positive relationship between environment satisfaction and performance rating? And yeah, next. So in this journal, we talk about or we use 4 algorithm in artificial neural network. Therefore, SVM, support vector machine, KNN, or Q nearest neighbor, DT, decision tree, ANN, of course, artificial neural network. So this is machine learning algorithms. This journal, the first journal I belong, that this is journal belong non-parametric statistical test. Why? We got deal before, but we got deal before that non-parametric statistics are not based on assumption, and this is why I belong non-parametric. This journal belong non-parametric statistical test. For detail, we start to discuss about result and discuss. So I have how formula in this journal, like the accuracy, precision, recall, and specificity. But before that, I tell you about confusion matrix and has TP in the acronym true positive if n, false negative, false positive FP, and of course the n true negative. So I say I have at least 4 formula in this journal, like accuracy. The accuracy result as shown in equation explain that the model produce a correct prediction ratio for the classification of talent and non-talent from the entire sample. Accuracy is used to answer the question, what percentage of the sample correctly predicts talent and non-talent? Next, precision. The precision results as shown in equation explain that the model produce a ratio of correct prediction for talent classification compared to the overall sample result predicted by talent. Precision is used to answer the question, what percentage of the correct sample of talent out of the sample predicted talent. Next, the recall. The result of recall or sensitivity as shown in equation explain that the model produced a correct prediction ratio for talent classification compared to the entire sample of true actual talent. Recall or sensitivity is used to answer the question, what percentage of the predicted sample is talent compared to the total sample that is talent. And last, specificity. As shown in equation explain that the model produces a level of truth in predicting non-talents compared to the whole sample of non-talents. Specificity is used to answer the question, what percentage of the correct sample is non-talent compared to the total sample that is non-talent. So I have to table 2 confusion matrix, talent and non-talent, prediction talent, true positive, true non-talent, false negative, and yeah, you can see in your device screen. Next, statistical test result. With a significant value alpha is 0.3
0.05. The result of statistical test using the man with knee U test, Wilcoxon rank sum, and Kruskal-Wallis H test on the dataset are based on result of statistical test for all independent variable has p-value less than 0.05. The conclusion of the hypothesis test on the result of the correlation test be independent. So everyone, this is the result of the hypothesis test stating that there is a positive relationship between the independent variable and the independent variable can be accepted. So this is the answer hypothesis testing. Where hypothesis 1, there is a positive relationship between education and performance rating, and hypothesis 2, there is a positive relationship between environment satisfaction and performance rating, and etc. You can see in your device screen. So this is the result of model performance. This is for SVM, KNN, artificial neural network, ANN, and decision tree, DT. So the final performance, So the final performance of the SVM model produces a precision value 0.94 and an accuracy level, this is an accuracy level of the same value, and the ROC curve with an AUZ value is 0.97, and KNN, the result, the final performance of the KNN model produced a precision value 0.84 and accuracy level or 0.83, and ROC curve with an ROC value of 0.91. Next, for DT or decision tree, have the precision value is 0.84 with an accuracy level 0.83, same value with KNN, right? So but ROC curve with an AUZ value of 0.85. This is belong good classification. And last, we have ANN. The final performance of the ANN model produced a precision value is 0.92 and accuracy level, the same value, 0.92. On the result, and the ROC curve with an AUZ value is we got some value for algorithm, machine learning algorithm. So let's discuss about conclusion. Is this journal we see for table SVM have the highest value is accuracy is 94%. This is SVM.
So, we can say the result of hypothesis testing on the dataset stat that there is a correlation or relationship between the dependent variable, and the independent variable. So, and it can be conclude that, or how to say, yeah, it can be concluded that the ordinal data used in the dataset can be analyzed using an algorithm model to classify and predict from the result of training and testing the prediction model for talent or non-talent classification with the best level of accuracy based on confusion matrix, and the OZ and AUZ curve is as VM, of course, where the model produced an accuracy of 94%, AUZ of 0.97, and also FPR and FNR values of 40.62% and 6.72%, with a very small difference with a low error rate. Okay, everyone, I will to speak our beloved language, Indonesian. So, sorry. Jadi, untuk jurnal kedua ini, saya telah memilih sebuah jurnal dengan identitas jurnal itu judulnya ialah implementasi algoritma genetika untuk mengoptimasi topologi jaringan saraf tiruan. Ya, jaringan saraf tiruan ini merupakan ANN juga, Artificial Neural Network. Ini tahun terbitnya yaitu di tahun 2018 dengan peneliti Muhammad Saad Nurul Islah. Latar belakang peneliti melakukan penelitian ini yaitu di dalam domain NN atau Neural Network, genetic algorithms itu dapat diimplementasikan sebagai konsep dasar untuk mengubah secara perlahan arsitektur jaringan sampai ditemukan arsitektur jaringan yang cocok untuk masalah tertentu. Nah, adapun tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan GA atau genetic algoritma genetik sebagai metode optimasi untuk menemukan topologi jaringan saraf tiruan terbaik pada masalah klasifikasi. Nah, di device screen di layar teman-teman dapat melihat bahwa ini merupakan sebuah metodologi penelitian di mana dijelaskan bagaimana di sini itu GA dan atau genetic algorithm dan neural network itu diimplementasikan untuk menemukan topologi rancangan jaringan NN yang cocok gitu. Nah, hal pertama yang dilakukan pada penelitian ini yaitu membangkitkan rancangan-rancangan jaringan sebagai populasi kandidat solusi. Nah, saya telah memiliki dua buah gambar yang menarik di sini. Kita sebut ini gambar A dan ini gambar B. Kedua gambar ini itu merupakan sebuah contoh pengkodean feed forward neural network sederhana dengan satu hidden layer dan algoritma pembelajaran backpropagation. Kalau teman-teman telah mengambil mata kuliah data mining atau mungkin teman-teman sudah mempelajarinya lebih dulu gitu, tentunya teman-teman tidak asing mendengar kata hidden layer, backpropagation dan kawan-kawannya gitu. Untuk gambar A ini sendiri, ini merupakan sebuah kromosom yang berisikan jumlah neuron. Jadi ini kita sebut dengan kromosom. Ini berisikan jumlah neuron di dalam hidden layer dan parameter-parameter dari algoritma pembelajaran. Sedangkan gambar B ini itu menggambarkan jaringan akhir yang mempunyai 5 neuron. Di dalam hidden layer gitu, teman-teman semua. Nah, selanjutnya setelah populasi awal terbentuk itu,
Setelah nilai dari semua individu itu didapatkan, proses yang dilakukan selanjutnya ialah memilih dua orang tua atau parents untuk dilakukan persilangan dan dijalankanlah proses operasi genetika untuk menghasilkan jaringan baru sebagai keturunan atau yang biasa disebut sebagai offspring. Ya, jadi benar adanya gitu ya. Kalau artificial neural network ini tuh terinspirasi dari jaringan saraf biologis manusia gitu. Ya, cara kerja algoritma genetik ini pun mulai dari penggunaan istilah, cara kerja, dan lain sebagainya itu memang identik dengan pelajaran-pelajaran biologi yang kita temui pada saat SMA gitu. Nah, karena di dalam penelitian ini tuh digunakan strategi persilangan atau crossover dalam mereproduksi turunan tersebut, sehingga di mana terdapat floating values. Strategi penyilangan ini dipresentasikan dalam persamaan matematika tersebut, di mana alfa x1 tambah 1 kurang alfa kali x2 begitu. Di mana x1 ini itu merupakan orang tua pertama atau the first parents, dan X2 ini merupakan orang tua kedua. Nah, dengan nilai alfa ini yaitu 5 ya teman-teman. Jika jaringan baru tersebut terbentuk lebih baik dari orang tuanya, maka jaringan tersebut itu akan ditempatkan di dalam populasi baru. Maka ini akan terus dilakukan sampai terbentuk populasi baru sebagai generasi baru. Nah, semua proses ini akan diulang hingga sejumlah generasi itu tercapai gitu. Oke, teman-teman semua. Tadi kita semua sempat terus berbicara mengenai populasi generasi. Jadi sudah cukup tergambar gitu ya. Kalau di jurnal ini itu kita golongkan peneliti ini menggunakan parametric statistical test. Mengapa? Ya, karena kita sebelumnya sudah deal di mana statistik parametrik itu asumsinya itu berdasarkan pada populasi, dan pada penelitian ini berdasarkan juga pada populasi tentunya, karena ANN artificial neural network itu merupakan bisa parametrik atau non parametrik, sedangkan genetik algorithm dia berdasarkan pada populasi baru untuk menghasilkan generasi baru. Maka dikatakan bahwa jurnal ini merupakan jenis parametric statistical test. Nah, untuk result and discuss-nya sendiri, saya memiliki dua buah gambar di sini, satu buah gambar dan satu buah tabel di sini ya. Nah, gambar ini itu menunjukkan hasil dari proses optimasi arsitektur jaringan saraf tiruan yang dilatih menggunakan fungsi pembelajaran TrainDM dalam 100 generasi gitu. Jadi populasinya mungkin ada 100 gitu ya. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa nilai fitness akhir yang didapatkan adalah 0,0016. Saya nggak tahu kalau di device screen teman-teman semua buram atau enggak, tapi pada gambar ini itu mendapatkan bahwa kita mendapatkan nilai fitness akhir yang didapatkan yaitu 0,0106. Saya tulis, sebut saja F gitu ya. Itu nilainya 0,0106, dan rataan dicapai pada yaitu 0,0137. Ya, agak sedikit buruk ya tulisannya. Nah, berdasarkan hasil simulasi tersebut, algoritma genetika ini menunjukkan bahwa kromosom individu terbaik didapat dengan kombinasi nilai genetik 6 dan 0,4701 dan 0,5078. Ya, karena ini nilai paling dengan akurasi generalnya itu tinggi ya, 91,78 gitu. Nah, di mana nilainya itu yaitu ada nilai 6, 0,4701 dan 0,5878 untuk menyatakan jumlah merepresentasikan
value atau jumlah neuron dari learning rate dan momentum secara berurutan gitu. Nah, untuk conclusion dari penelitian ini sendiri, yaitu kita tadi telah membicarakan mengenai method, simulation, result, and discuss. Nah, diindikasikan bahwa topologi yang telah dioptimasi menggunakan genetic algorithms dan dilatih dengan menggunakan algoritma pembelajaran trained secara umum telah dapat meningkatkan tingkat akurasi jaringan saraf tiruan untuk mengatasi masalah klasifikasi dataset tumbuhan iris. Jadi, saya lupa mengatakan kalau dataset yang digunakan pada penelitian ini yaitu dataset iris. Dataset iris ini mungkin juga bisa dikatakan dengan dataset Hello World atau dataset sejuta umat, karena ya untuk pelatihan machine learning sendiri untuk tahap pertama mungkin orang-orang lebih menggunakan dataset iris karena udah tersedia gitu ya. Ya, kita kembali ke topik. Secara umum itu telah meningkatkan tingkat akurasi jaringan saraf tiruan untuk mengatasi masalah klasifikasi dataset iris tadi itu. Nah, selain itu, hasil simulasi ini menunjukkan adanya penurunan rataan waktu epoch, walaupun terdapat kenaikan yang tidak begitu signifikan dalam hal waktu CPU atau epoch itu tadi gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal ketiga, review jurnal yang ketiga. Itu jurnal ini itu judulnya klasifikasi perusahaan di Indonesia dengan menggunakan probabilistic neural network. Tahun terbitnya yaitu tahun 2017 dengan peneliti yaitu ada Adiwaridi Bashiruddin Arifin, Hasbi Yasin, dan Budi Warsito. Latar belakang peneliti melakukan penelitian ini yaitu melihat adanya kinerja perusahaan yang baik itu dapat diukur atau dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Nah, salah satu metode klasifikasi dengan pendekatan non-parametrik. Jadi udah ketahuan ya kalau penelitian ini menggunakan penelitian non-parametrik statistik. Yaitu metode artificial neural network gitu. Nah, ANN ini tuh merupakan sebuah sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf pada makhluk hidup seperti yang kita bahas tadi. Nah, salah satu model neural network yang digunakan untuk mengklasifikasikan yaitu itu ada namanya PNN tadi, yaitu probabilistic neural network. Jadi kalau ditanya apa sih yang dikatakan dengan probabilistic neural network, jadi ini merupakan sebuah algoritma klasifikasi dari algoritma ANN yang menggunakan fungsi probabilistik, yang artinya tidak membutuhkan dataset yang besar dalam tahap pembelajarannya, juga memiliki kelebihan yaitu dapat mengatasi permasalahan yang ada pada propagation, yaitu dapat mengatasi waktu pelatihan yang lama, terjebak pada global minimum, dan sulitnya itu perancangan arsitektur jaringan gitu. Tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini ya tentunya untuk mengetahui akurasi model PNN terhadap kinerja perusahaan gitu. Apakah cocok PNN ini digunakan ke dalam untuk menyusun laporan keuangan untuk melihat bagaimana sih kinerja sebuah perusahaan A, perusahaan B, dan sebagainya. Ya, ini tadi udah kita bahas ya apa yang dikatakan dengan probabilistic neural network atau PNN ini. Selanjutnya di device screen teman-teman semua dapat teman-teman lihat ada beberapa formula yang bakal digunakan pada penelitian jurnal ketiga ini. Di antaranya itu ada rentabilitas, solvabilitas, total asset turnover, ada likuiditas, earning before taxes, debit to asset ratio, juga ada ini LDAR, itu merupakan long term debit to asset ratio, dan juga ada working capital total asset, dan juga ada ROA. ROA ini yaitu return on total asset gitu.
Nah, untuk penelitian ini sendiri terdapat dari segi jenis dan sumber datanya terdapat 140 data dengan 6 variabel, di mana kalau kita klasifikasikan data tersebut, kita dapat mengatakan bahwa status kinerja perusahaan satu itu menggambarkan keuangan sehat, dua itu menggambarkan keuangan tidak sehat sebagai respon Y. Untuk X-nya sendiri yaitu rasio keuangan working capital to total assets sebagai variabel prediktor pertama gitu. Untuk variabel X2 itu variabel prediktor kedua dan seterusnya. Dari segi tahapan analisis data, ada beberapa tahap secara umum. Yang pertama yaitu membagi data menjadi data training dan testing, menentukan nilai spread secara trial and error. Jadi kalau trial and error ini kita sering mencobanya ya, baik secara sadar ataupun tidak gitu. Mungkin karena kita penasaran, kita coba, oh kode ini apakah ini berhasil dengan sesuai aspek bagaimana output programnya. Kita coba error, kita coba lagi yang lain error. Itu yang dikatakan dengan trial and error. Saya rasa itu sudah jadi hal yang sering kita coba gitu sebagai orang yang menekuni bidang sistem informasi gitu, khususnya programming. Nah, yang ketiga yaitu ada membuat pola PNN menggunakan data training. Terus ada menguji pola data testing berdasarkan data training tersebut. Dan juga ada menghitung nilai akurasi klasifikasi PNN dan prediksi dengan model terbaik yang untuk yang terakhir gitu ya. Nah, tadi kita sempat di salah satu metodenya, tahapan analisis, ada tahapan membuat pola PNN menggunakan data training. Nah, pada tahapan ini itu dipecah lagi bahwa terdapat tahapan menghitung jarak antar data latih, menghitung nilai aktivasi dengan rumus sebagai berikut ini, menjumlahkan nilai aktivasi. Nah, untuk semua data latih ditentukan Z sedemikian. Nah, ditetapkan Z sebagai kelas dari X K misalnya. Kemudian juga di tahapan analisis terdapat menguji pola data testing berdasarkan data training tersebut. Yang pertama yaitu menghitung jarak setiap data uji dengan data latih, menghitung nilai aktivasi, prinsipnya sama ya, PNN sama yang tahap yang ini. Nah, udah jelas tadi di awal juga sudah kita singgung bahwa penelitian ini merupakan non-parametric statistical. Kita masuk ke result and discuss atau hasil dan pembahasannya gitu. Nah, dari 140 laporan keuangan perusahaan digunakan 127 data atau sekitar 91% itu digunakan sebagai data latih. Data ini itu digunakan untuk mencari pola yang tepat pada kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Sedangkan data uji sebanyak 13 data atau sekitar 9%. Ini tuh akan digunakan untuk menguji hasil klasifikasi berdasarkan pola data latih yang telah dibuat. Nah, saya memiliki tabel di samping ini. Merupakan potongan tabel. Nah, tabel ini tuh merupakan terlihat gitu akurasi dari hasil klasifikasi metode PNN pada semua kombinasi antara persentase data latih dan nilai penghalus berdasarkan tabel. Nah, akurasi data latih dari hasil klasifikasi PNN itu berada pada interval 0,6094 sampai 1 ya. Tidak ada nilai yang kurang dari 0,09 dan tidak ada nilai yang lebih besar dari 1 pada hasilnya gitu. Dengan rata-rata yaitu sebesar 0,7410. Nah, misalnya untuk lebih jelas, saya memiliki sebuah
contoh kasus sebuah perusahaan yang memiliki aset tetap sebesar sebut saja Rp2.587.235, aset lancar sebesar Rp5.949.164, hutang jangka pendeknya sebesar Rp2.504.330, total asetnya itu sebesar Rp9.254.539.000, laba sebelum pajaknya itu ada 898.000 sekian, total hutang itu sekitar 4.990.000 sekian. Hutang jangka panjang juga ada sebesar 2.400.000-an. Kemudian ada penjualan sebesar Rp6.545.680 dan pendapatan bersih yaitu sebesar Rp719.000. Nah, kemudian pada penelitian ini juga dilakukan pembuatan melihat value-nya itu dari berbasis GUI, Graphical User Interface, seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping ini. Kemudian kita input nilai yang telah disebutkan oleh soalnya, tadi itu. Maka nantinya kemudian kalau teman-teman menekan tombol cek status, dalam kasus ini perusahaan tersebut itu dinyatakan memiliki status keuangan tidak sehat, seperti yang teman lihat pada gambar di bawah ini gitu. Jadi, kesimpulan yang dapat kita petik dari penelitian jurnal ketiga ini, yang pertama, pada perhitungan PNN manual dengan 127 data latih dan 13 data uji, jaringan PNN yang dibangun memiliki 127 neuron lapisan pola, 2 neuron lapisan penyebelahan, dan 1 neuron output. Nah, hasil klasifikasi PNN baik itu dengan nilai spread 0,01 atau 0,05 pada 13 data uji, yaitu terdapat sebanyak 4 perusahaan yang diklasifikasikan ke dalam kelas 1 yaitu keuangan sehat, dan 9 perusahaan diklasifikasikan ke dalam 2 yaitu keuangan tidak sehat. Nah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya bagikan pada teman-teman semua mengenai 3 resume jurnal yang telah kita bahas bersama-sama tadi. Saya Andri Ilham Saputra. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.